Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 9 fitur tersembunyi di One UI 3.0 berbasis Android 11 terbaru. Di One UI 3.0 ini ada beberapa setting tersembunyi yang ternyata cukup berguna kalau kalian ketahui. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja setting tersembunyi di One UI 3.0 berbasis Android 11 ini. Untuk fitur yang pertama, sekarang kalian bisa swipe di bagian picture in picture untuk video YouTube. Jadi saat kalian memainkan video YouTube di bagian background seperti ini, kalau sebelumnya kalian tidak bisa membesarkan tampilan yang kecil ini. Jadi kalian bisa menonton hanya dengan ukuran yang kecil seperti ini saja. Kalian hanya bisa membesarkannya kalau kalian tap seperti ini saja. Dan ketika kalian membuka aplikasi yang lain, nanti akan kembali mengecil seperti biasa. Akan tapi di One UI 3.0 terbaru ini sekarang kalian bisa membesarkan sedikit tampilan ini. Karena untuk tampilan bawahnya ini sedikit kecil dan agak susah kalau kalian ingin menonton saat sambil membuka aplikasi yang lain. Untungnya di One UI 3.0 ini sekarang kalian bisa membesarkan tampilannya sambil membuka aplikasi lain. Di sini kalian bisa langsung tekan di bagian sudut-sudut videonya dan membesarkan tampilannya seperti ini. Dan tampilannya pun akan tetap besar seperti ini sambil kalian buka aplikasi yang lain. Kemudian untuk fitur yang kedua di One UI 3.0 ini kalian bisa langsung copy to clipboard. Inilah setting terbaru di One UI 3.0 yang bisa kalian manfaatkan untuk copy foto langsung ke clipboard di keyboard kalian. Kemudian fitur yang ketiga ada New Split Screen View. Di bagian split screen yang fitur terbaru ini kalian sekarang bisa langsung split screen dengan lebih mudah. Kalau misalnya kalian ingin buka aplikasi di mode split screen seperti ini, sekarang tampilannya akan sedikit berbeda dari sebelumnya. Sekarang di sini kalian bisa langsung pilih tampilan kedua di bagian bawahnya dari icon-icon dari Edge panel-nya. Di update terbaru kali ini, sekarang kalian bisa langsung memilih untuk aplikasi kedua di bagian icon Edge panel ini. Jadi kalian bisa langsung memilih salah satu ikonnya untuk ditampilkan di bagian split screen view ini. Dan kalau kalian ingin membuka aplikasi lain di bagian split screen ini, kalian bisa langsung tap di bagian ini dan kalian bisa langsung pilih icon aplikasinya. Dan kedua aplikasinya pun akan langsung terbuka di mode split screen seperti ini. Dan untuk settingnya ini sama seperti di One UI 2.5 sebelumnya, kalian bisa switch tampilannya seperti ini. Dan kalian juga bisa langsung save ikonnya ke bagian Edge panel di bagian ini. Kalian tinggal tap saja dan kedua ikonnya akan langsung disatukan dan disimpan di Edge panel. Jadi saat kalian ingin membuka kedua aplikasinya secara sekaligus, kalian bisa langsung tap di bagian kedua icon ini. Di bagian Edge panel akan ada icon yang menggabungkan dua aplikasi yang akan langsung terbuka sekaligus. Kemudian fitur baru yang keempat di One UI 3.0 ini, kalian bisa langsung tambahkan widget dari icon di home screen kalian. Untuk tampilan menu saat kalian tahan icon seperti ini juga terlihat sedikit berbeda di One UI 3.0 ini. Kemudian di sini sekarang kalian bisa langsung menambahkan widget di bagian kanannya. Kalian tinggal pilih widgetnya dan akan langsung bisa ditambahkan ke layar smartphone kalian. Fitur ini tentunya cukup berguna untuk aplikasi-aplikasi yang kalian tidak tahu kalau ada widgetnya. Jadi sekarang kalian bisa langsung cek aplikasinya apakah memunculkan widget yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Jadi sekarang kalian bisa langsung cek aplikasi mana saja yang menghadirkan fitur widget. Kalau sebelumnya kalian harus lihat satu persatu di bagian menu setting widgetnya. Kalau ada aplikasi yang menyediakan widget akan langsung muncul di bagian kanannya. Kemudian setting baru yang kelima adalah setting permission manager. Di update terbaru kali ini sekarang ada fitur permission manager yang khusus hadir di Android 11. Sekarang di bagian setting privacy-nya ada permission manager. Di bagian permission manager ini kalian bisa cek aplikasi mana saja yang menggunakan permission khusus di smartphone kalian. Misalnya kalian ingin cek apa saja aplikasi yang menggunakan permission untuk mikrofon. Di sini akan langsung muncul aplikasi mana saja yang kalian izinkan untuk menggunakan mikrofon di smartphone kalian. Kalau kalian tidak ingin mengizinkan penggunaan mikrofon di smartphone kalian untuk aplikasi ini, kalian bisa langsung deny di bagian bawahnya. Di sini kalian bisa langsung cek dan lihat aplikasi mana saja yang menggunakan permission untuk mikrofon. Kalian juga bisa langsung cek untuk kamera, call logs, kalender, dan lain sebagainya. Kalau ada aplikasi mencurigakan atau aplikasi yang tidak ingin kalian izinkan untuk menggunakan fitur-fitur tertentu, kalian bisa langsung pilih deny di bagian ini. Kalian bisa sesuaikan permission untuk masing-masing aplikasinya. Jadi di sini sekarang cukup mudah, kalian bisa langsung cek berdasarkan permission yang diizinkan di aplikasinya. Dan sekarang di Android 11, kalau kalian tap deny 2 kali di aplikasi yang kalian tolak permissionnya, nanti pop-up-nya tidak akan muncul lagi saat kalian buka yang ketiga kali. Dan fitur baru yang ketujuh adalah tampilan baru di one-handed mode dengan fitur tambahannya. Saat kalian aktifkan one-handed mode ini di bagian setting, kemudian pilih yang advanced features, kemudian pilih yang one-handed mode. Dan di sini kalian aktifkan yang one-handed mode ini. Kalian bisa langsung mengaktifkan one-handed mode dengan swipe di bagian tengah seperti ini.
Untuk tampilan One Handed Mode terbaru ini terlihat sedikit berbeda dengan versi sebelumnya. Sekarang di bagian hitam sebelumnya akan ada efek transparan seperti ini. Jadi kelihatannya terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya di layar yang ini akan terlihat hitam saja seperti biasa. Kalau untuk fitur lainnya seperti geser kiri kanan ini sama seperti sebelumnya. Dan untuk masuk ke setting juga masih sama di bagian ini. Untuk tambahan fitur lainnya kalian sekarang bisa langsung pindahkan atas bawah untuk One Handed Mode ini. Di sini kalian juga bisa langsung geser untuk bagian atas atau ke bagian bawah. Untuk menggesernya kalian tahan di bagian atas ini, kemudian tinggal geser saja sesuai dengan posisi yang ingin kalian gunakan. Kalian juga bisa geser kiri atau kanan sesuai dengan posisi tangan kalian. Dan untuk keluar dari mode One Handed Mode ini tinggal tap saja di area luarnya. Kemudian fitur baru yang ke-8 adalah tampilan battery usage. Kalau kalian buka di setting, kemudian pilih yang battery and device care. Kemudian di sini kalian pilih yang battery. Untuk tampilan battery usage-nya sekarang sudah tampil lagi yang since last full charge. Jadi ada pilihan untuk melihat tampilan grafik penggunaan baterai dari full charge yang terakhir. Kemudian di sini adalah seperti tampilan yang terbaru kemarin. Sekarang kalian bisa melihat tampilan baterai seperti ini dan juga tampilan penggunaan baterai seperti sebelumnya seperti ini. Kemudian fitur baru yang ke-9 adalah bubble notification yang bawaan dari Android 11. Untuk mengaktifkan bubble notification, kalian bisa cek di bagian notification. Kemudian di sini pilih yang advanced settings. Di bagian advanced settings, pilih yang floating notifications dan pilih bubbles. Untuk bubbles notification ini sedikit berbeda penggunaannya dari bubbles notification yang mungkin sudah kalian gunakan. Untuk penggunaan bubble notification di Android 11 ini, misalnya kalian mendapatkan notifikasi seperti ini di Telegram, kalian bisa menampilkan notifikasinya langsung di bubble chat. Di bagian conversation di bagian atas ini kalian tap di icon yang kanan ini. Nanti tampilannya akan seperti ini dan inilah bubble notification ala Android 11. Kalau ada banyak pesan yang kalian masukkan ke bubble notification akan langsung berderet di bagian atasnya. Dan untuk notifikasi yang sudah kalian masukkan ke bubble notification seperti ini bisa langsung kalian kecilkan seperti ini. Jadi mungkin ini cukup bermanfaat buat kalian yang sering balas chat untuk orang yang sama terus-menerus. Jadi kalian tidak perlu buka ulang lagi dan akan terus muncul di bagian layar depannya. Untuk bubble notification ini sejauh ini baru support di Telegram dan mungkin untuk ke depan akan support untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk close bubble notification ini kalian bisa langsung swipe ke bagian bawahnya seperti biasa. Untuk aplikasi lain mungkin akan menyusul untuk support bubble notification ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti saat kalian komentar, di samping nama kalian akan ada badge spesial untuk kalian yang join membership ini. Buat yang mau diskusi lebih lanjut, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dan bisa juga di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.